Di akhir 2021 kemarin, gue udah pernah bilang kalau Lenovo perubahan manajemen di dalamnya. Istilah casual dari gue tuh, Lenovo tobat kemarin itu. Dan di waktu itu, keluar dua monitor yang langsung nusuk ke tengah peperangan monitor. G27Q20 dan G2420. Kualitasnya masih ada kekurangan memang, tapi keduanya cukup ngeri dari sisi harganya. Belum lama ini gue sempet dapet info dari Lenovo, list line up dia yang mau masuk di sepanjang 2022. Pas gue baca, gile. Banyak banget dengan harga-harga yang masih masuk akal dan sangat bersaing. Lenovo punya dua brand ya, Lenovo dan ThinkVision. Keduanya akan keluarin line up banyak banget di tahun ini dan kita lihat salah satunya yang sangat kompetitif di pasar yang hari ini kita review. Lenovo Q27H10. Kalian liatin dari tadi monitornya, langsung tahu kan value-nya di mana? No bezel atau sebutannya Foresight Frameless. Dan kakinya ini tipe unique estetik gitu yang selalu dipakai Q series-nya Lenovo. Kita udah pernah review 2 tahun lalu ya, Q24i. Konsepnya sama persis. Dan dengan harga monitor ini di 4,5 juta, garansi 3 tahun Lenovo yang bisa dijemput, ini menyerang langsung dua monitor yang bagus posisinya yang ada di pasaran. Philips 275E2 FE yang selama ini no bezel sendirian langsung cukup berat ngelawan Lenovo di sini. Karena Lenovo ada kasih speaker dan USB-C 80 watt dengan cuma nambah sekitar 700.000. Sekalian juga Lenovo yang ini diinstruksi AOC Q27P2C yang selama ini jadi paling murah untuk 27 inch QHD USB-C. Dengan beda sekitar 400.000 dari AOC, Lenovo udah kasih kita garansi yang bisa dijemput, no bezel, dan speaker. Dan ketiganya itu tidak ada di AOC. Untuk kualitas speakernya cukup kenceng dan clear ya, tapi kita tahu ini kualitas speaker monitor, nothing too special. Di sisi lainnya lu juga mesti terima kalau Lenovo di sini cuma kasih kita tilt doang. Kualitasnya mulus untuk tiltnya ini. Dan ya, gue cukup ngerti lah ya, karena kakinya unik, estetik juga, pasti ngefek ke cost juga. Pastinya Lenovo mesti korbanin ergo stand full. Tapi bisa lu akalin dengan beli bracket, udah ada face-nya. Dan kembali lagi, lu mesti terima juga kalau portnya ngadep ke belakang kayak gini. Ada resiko kabelnya mentok sama tembok kalau lu pakai kabel yang berkualitas premium dan tebel kayak linde di sini. Aksen warna yang dipakai Lenovo warna silver keseluruhan dengan base yang unik, bentuknya mirip Magic Trackpad-nya Apple. Monitornya sendiri cukup tebel, plus minus 2 cm. Dan kembali lagi, yang bikin gue senang sama monitor no bezel, ya nggak ada logo brand. Kalau lu lihat dari depan nih, Lenovo terpaksa pasang logonya di stand-nya di sini. Dan tentu ketika lu pakai bracket untuk monitor ini, setup lu akan sangat clean karena nggak ada logo apapun pas dilihat dari depan. Jadi cakep banget, hitam semua. No bezel. Build quality juga udah bagus, yang dipakai di sini cukup berat untuk standar monitor 27 inch. Dan yang ini kalian mesti perhatiin sedikit ya. Lenovo di sini nggak kasih kita lubang pembuangan panas sama sekali. Jadi ya panas harus keluar dari celah-celah body monitornya, celah port atau ke arah bawah barengan sama lubang speaker. Ini sama sekali nggak ideal sirkulasinya. Dan saran gue sih pakai monitor ini di ruangan AC ya, supaya kualitasnya terjaga ke depannya. Tapi ya sebenarnya bebas aja sih. Lenovo cover lu sampai 3 tahun kok. Kalau ada masalah di 3 tahun lu beli, langsung klaim garansi aja, nanti dijemput. Udah mantep. Ya nggak? Manfaatin garansi to the max. Secara spek kalian juga harusnya udah tahu ya, karena pesaingnya udah gue buka di awal. 27 inch QHD USB-C dengan 8 bits murni. Hanya satu hal lagi yang benar-benar masih dipenuhi Lenovo. Kalau sampai panel ya bisa ngalahin kedua monitor pesaing dan kompetitif di pasaran, monitor ini akan jadi sangat-sangat worth it dibeli. Lenovo cuma klaim 99% sRGB. Yang kita tes memang bener kita bisa dapetin segitu. Tapi ternyata P3-nya pun cukup tinggi di 85% dengan Rec 2020 di 61%. Lenovo ini sebenarnya bukan yang tinggi-tinggi banget. Cukup bersaing aja sama Philips dan AOC. Treatment Lenovo ke monitor ini cukup off di CCT-nya, tapi gamanya bagus di 2,2. Jadi putih yang keluar di 10 delta E. Kualitas kayak gini ternyata masih sedikit lebih baik dari Philips ataupun AOC. Tapi memang yang memimpin di segmen ini tetap ViewSonic VP2756 2K yang diklaim sudah dikalibrasi dari pabrik. Saturasi warna sRGB ternyata cukup baik dan akurasi warnanya sangat bagus di 7 delta E. Lenovo bisa kalahin Philips dan AOC dan sedikit kalah kalau dibanding ViewSonic di segmen yang sama. Dan tentu karena P3-nya itu bukan yang over 90%, saturasi P3 di 10 dan akurasi P3-nya di 10. Tentu kualitas kayak gini nggak ideal-ideal banget untuk ngedit di P3 dibanding banyak monitor lainnya yang lebih akurat karena mereka punya P3 di atas 95%. Lenovo ada kasih kita preset sRGB di OSD-nya yang sayangnya ini gimmick karena nggak benerin apapun dan juga brightness-nya di limit di 250 nits.
Preset ini sih kayaknya useless, nggak perlu ada gitu ya, karena secara brightness juga bukan standar editing. Dan untuk monitor kelas 4 jutaan, sebenarnya gue masih maklum lah untuk gimmick kayak gini terjadi. Ngelihat treatment dia ke akurasi sRGB secara defaultnya udah cukup bagus, jadi ya masih bisa diterima. Kita langsung aja kalibrasi manual, target kita ke 200 nits, kalian tinggal ikutin settingan yang gue kasih. Hasilnya CCT akurasi putih langsung bagus, dan akurasi putih langsung lebih akurat di 6. Saturasi warnanya masih mirip, akurasi warna sedikit lebih akurat aja. Untuk color space P3 kita bisa langsung benerin akurasi warnanya ya, dari 10 ke 7 delta E. Dan langsung aja gue full kalibrasi pakai Kalman dengan create ECC profile. Kita dapetin akurasi putih yang perfect. Saturasi warna lebih rapi dan akurasi warnanya jadi sangat akurat di 5 delta E. Dan sekali lagi gue kalibrasi di color space P3, gue masih bisa push lagi ke batas maksimumnya di 7 delta E untuk akurasi warnanya. Dan ingat, ECC profile bisa lo download di deskripsi di bawah. Di bagian kontras, Lenovo ini sedikit struggle dengan sedikit di bawah standar IPS 914:1. Dan ini kalah dibanding AOC, Philips, dan juga ViewSonic. Maksimum brightness-nya cukup oke dan sesuai klaim Lenovo di 338 nits. Kalau ruangan lu banyak masuk cahaya matahari, monitor ini masih bisa servis lu dengan cukup baik. Dan jangan sungkan singkirin yang dikasih sama Lenovo, ada 2 buku. Untuk kelengkapan lainnya, Lenovo cuma kasih lu adapter, kabel power, dan kabel C2C atau yang benernya sebenarnya Thunderbolt. Kabel display yang lain lu mesti beli sendiri, kayak HDMI atau DP. Gua harus akui kalau monitor ini kasih serangan yang cukup sakit ke Philips, AOC, dan ViewSonic di kelas ini dengan harga cuma 4,5 juta. Dan ini nusuk ke tengah-tengah peperangan mereka semua dengan USB 80 watt yang kalau lu pakai MacBook ataupun laptop yang bisa di power up dengan USB-C, ya di meja akan sangat rapi dengan cuma satu kabel doang. Ditambah Lenovo udah kasih lu speaker dan port USB yang nambah value juga di monitor ini, semuanya tetap kembali lagi bisa lanjut terkoneksi dengan USB-C. Nice job Lenovo dengan pertobatan lo di akhir tahun 2021 kemarin. Peperangan monitor semakin seru kayaknya ke depannya. Dan walaupun ini model 2020, ternyata masih kasih persaingan yang cukup sengit. Dan tentu value indahnya no bezel, yang nggak banyak brand monitor mau kasih value ini. Di sisi lain ya, saran gue buat kalian mesti jelas banget tentuin kebutuhan sebelum beli monitor di 4 jutaan. Karena di harga ini juga ada monitor di kelas gaming tanpa USB-C. Udah QHD gaming juga. Dimana semua monitor itu jauh-jauh lebih enak untuk gaming karena udah 144 Hz ke atas. Atau di kelas 4-5 jutaan juga udah masuk ke kelas monitor-monitor 4K non-USB-C. Yang tentunya secara ketajaman pastilah 4K di 27 inch akan lebih tajam untuk teks dan gambar. Yang seringkali jadi konsiderasi besar untuk orang-orang yang mau ngoding ya, karena tiap hari liatin teks gitu. Teks tajam jadi mantap. Termasuk dari list itu Lenovo juga udah sediain juga buat kita di L28U yang bentar lagi gua mau review. Thank you buat kalian semua. Gue Eldon dari GTD. Sampai jumpa. Ciao.